Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nurul Fadilah sebagai moderator, Cutdea Agusti sebagai notulen, Zainal Arifin sebagai narasumber, dan Muhammad Saidul Jihad sebagai narasumber. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang problematika serta strategi penerapan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi di masa pandemi COVID-19. Pendahuluan pembahasan yaitu mewabahnya pandemi COVID-19 menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat dan sudah menjangkiti Indonesia beberapa bulan belakangan ini. Hal ini berimbas dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar yaitu PSBB di beberapa daerah di Indonesia sehingga berdampak pada sektor kehidupan, terutama sektor pendidikan. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan kegiatan pembelajaran tatap muka ini susah untuk dilakukan sehingga berdampak pada turunnya indeks belajar masyarakat. Berlakunya kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini di Indonesia mengakibatkan dirancangnya sistem pembelajaran jarak jauh yaitu PJJ oleh Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim sebagai solusi pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Dan pembelajaran jarak jauh ini adalah salah satu bagian dari teknik pembelajaran elektronik yang menimbulkan tantangan secara signifikan dalam bidang teknologi. Teknologi berperan aktif sebagai alat proses dan sekaligus sumber untuk belajar dan melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, siswa dan guru pada abad 21 harus memiliki literasi teknologi yang memadai. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh PJJ ini, guru dan siswa menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Mengajar dengan teknologi bukan merupakan pendekatan yang sifatnya satu untuk karena semua itu tergantung pada jenis teknologi yang saat digunakan dan juga isi kurikulum yang diajarkan. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi menimbulkan faktor tambatan lain pada pedagogik pengajaran dan proses membangun pengalaman belajar. Begitupun dengan PJJ di masa pandemi ini, di mana strategi penerapan belajar berbasis online juga menimbulkan berbagai macam masalah problematika baik dari siswa maupun guru. Ya, di sini ada narasumber kita Zainal Arifin dan Muhammad Saidul Jihad. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber yang bernama Zainal Arifin. Ya. Pertanyaan yang pertama saya akan lontarkan kepada Zainal Arifin. Bagaimana menurut narasumber tentang inovasi tenaga pendidik di dalam masa pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini? Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih pada ya. Jadi gini, inovasi seorang atau tenaga pendidik sangat dibutuhkan ya di mana untuk peserta didik karena kan inovasi tersebut kan bisa menambah stimulus untuk peserta didik. Tapi kan sekarang lagi pembelajaran jarak jauh ya, mengenai itu kan kita kan nggak bisa kayak gimana kita belajar mengajar di kelas, juga tidak tahu bagaimana keadaan di kelas karena adanya PJJ di era pandemi ini. Jadi inovasi tenaga pendidik ini menurut saya kalau misalnya menggunakan menggunakan elektronik yang ada kan bisa menggunakan ada aplikasi yang banyak tuh, ada Zoom ya kan, terus juga ada ya platform banyak tuh, Zoom, Google Meet itu dalam pembelajarannya. Tapi kalau misalnya mengenai kayak mengerjakan tugas kan ada Google Form, terus juga ada quizzes dan lain-lainnya tuh. Itu menurut saya sih mengenai inovasi tenaga pendidik. Gitu. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua itu menurut narasumber gimana nih? Bagaimana menurut Anda untuk memotivasi belajar peserta didik dalam masa pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini? Ya, untuk motivasinya mengenai peserta didik kan
ya di era pandemi juga ya tadi kan PJJ. Eh, Kalau pada pembelajaran jarak jauh ini kita kan jauh dari mana? Jauh dari peserta didik juga. Ya mungkin menurut saya pertama kita menanyai perkembangan anak ke orang tua, terus juga ya apa ya untuk saat ini, untuk PJJ saat ini mengenai motivasi kita selalu berhubungan lewat WA atau lewat apa ke orang tua dan peserta didiknya. Jadi motivasinya kita bekerja sama bekerja sama orang tua untuk motivasinya, karena kan yang selalu di rumah kan orang tua atau wali murid yang di rumah gitu kira-kira ya. Dan pertanyaan ketiga itu, bagaimana menurut Anda tentang sarana dan prasarana dalam masa pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini? Ya, mengenai sarana di era pandemi kan kalau misalnya waktu kegiatan belajar mengajar sebelum pandemi kan ada sekolah gitu ya, kalau sarananya. Terus kalau prasarana kan ada bangku ya, ada bangku papan tulis kan. Tapi kalau misalnya ini kan di daring kan PJJ ya, nggak mau kita home visit ya kan. Kita apa sih home visit tuh? Home visit ya maksudnya home visit itu kan kayak berkunjung ke rumah peserta didik. Itu isi kalau misalnya mengenai home visit. Tapi kalau misalnya kan nggak semuanya wali anak atau wali peserta didik itu kan mempunyai teknologi yang canggih kan. Ya dimaklumin aja deh kalau menurut saya mengenai prasarana. Kalau misalnya ada yang begitu, saya dimaklumin aja untuk peserta didiknya. Itu begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan, bagaimana menurut Anda tentang jaringan internet dalam masa pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini? Penting tuh. Ya, karena kan virtual, maksudnya pembelajaran jarak jauh kan menggunakan jaringan ya, koneksi ya. Tapi kan gimana? Tapi kalau misalnya di daerah-daerah kan, ya mengenai itu kan kemarin juga kan tentang kuota internet gratis ya kan dari Kemendikbud. Itu juga menurut saya sih jaringan internet juga merupakan problem juga kan. Tapi untungnya Kemendikbud tuh memberikan kuota internet gratis ya kan. Itu sih nggak terlalu banyak. Mungkin terima kasih untuk narasumber yang pertama, Zainal Arifin. Ya. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Muhammad Saidul Jihad. Ya, menurut narasumber, bagaimana menurut Anda tentang manajemen waktu yang tepat di dalam masa pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini? Baik, sebelum manajemen waktu ya. Ya, sebelumnya kita sebagai seorang guru harus menentukan waktunya, tidak sembarang gitu. Maksudnya mentang-mentang jarak jauh gitu, tidak di sekolah, waktunya jam 12 malam kan tidak mungkin. Kita sebagai guru harus sesuai dengan harinya atau pembelajarannya juga. Jadi waktu itu harus sesuai dengan keadaan juga, tidak mungkin juga mengganggu waktu-waktu yang ada. Jadi guru itu harus menentukan waktu gitu. Itu semua dari guru. Tidak memberatkan dari siswa, tidak memberatkan guru juga. Senyamannya di waktu. Dan selanjutnya itu pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda tentang pemanfaatan teknologi yang sesuai di dalam masa pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini? Pemanfaatan teknologi yang sesuai itu kan namanya kita PJJ ya. Kita harus membutuhkan sebuah perangkat yang tepat untuk berinteraksi antara guru dan siswa gitu.
Jadi kan teknologi sekarang sudah canggih ya. Ya kita bisa menggunakan alat-alat seperti HP atau laptop ya sekarang lebih puas laptop. Jadi masalahnya itu problem pemerintah itu harus menyiapkan jaringan. Tapi alhamdulillah kan sekarang tadi sudah disampaikan oleh Adul juga bahwa pemerintah sudah memberikan fasilitas seperti kuota internet untuk jaringan itu. Jadi kita sebagai murid harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan koneksi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda tentang metode pembelajaran yang sesuai di dalam masa pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 ini? Baik, metode yang digunakan itu kita harus sebagai guru harus kreatif. Metodenya itu harus kreatif ya. Pertama, kita sebagai guru harus menyiapkan hal-hal yang menarik gitu dalam proses pembelajaran. Tidak membosankan seperti PowerPoint ya. PowerPoint itu jangan kayak tulisan kabel gitu. Jadi PowerPoint-nya ada animasinya, bahkan selipkan juga sebagai video. Nah, itu metode yang pertama. Yang kedua, ya tadi itu home visit. Home visit juga itu membantu murid untuk mempermudahkan pembelajaran dan orang tua kan itu kan jadi beban orang tua juga ya kalau jika di murid PJJ itu kan. Jadi home visit itu menjadi alternatif tepat. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut Anda tentang menjaga komunikasi dengan peserta pendidik dalam masa pembelajaran jarak jauh di era COVID ini? Baik, untuk menjaga komunikasi antara guru dan siswa ini sangat penting karena namanya yang PJJ ya, banyak juga anak-anak itu yang membosankan. Jadi ya contoh kecil aja, kita sebelum masuk itu harus menanyakan kabar kepada siswa. Jadikan interaksi, jangan sebagai pasif gitu. Dan biasa kan kalau melalui Google itu ada yang tatap muka ya. Kita harus ingatin untuk membuka kamera agar terjadi interaksi gitu. Tidak semena-menanya. Tidak pasif, tidak semena-mena juga. Nanti kalau kameranya tertutup, yang ada nanti muridnya tidur ya. Biasanya tidur seperti itu. Ya demikianlah mungkin ada yang ditambahkan. Cukup. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana menurut Anda tentang penggunaan media pembelajaran yang baik di dalam masa pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini? Penggunaan media pembelajaran yang baik. Penggunaan media. Media itu yang tadi lagi, media internet kan, pasti negara juga sudah memfasilitasi kan hal itu tersebut. Ada itu yang namanya kuota khusus untuk pelajar. Itu tidak bisa dipakai buat main game, buat tiktokan apalagi itu tidak bisa. Itu media itu ya Zoom dan HP gitu. Kan sedikit tambahan kan mengenai media pembelajaran ya kan ada. Tadi kan kita udah sebutin kan banyak ada Zoom kan juga ada PowerPoint kan juga banyak lah selain itu kan kita gunain sebaik-baiknya aja mengenai media pembelajaran yang menarik gitu. Sebaiknya dikolaborasi ya, supaya tidak monoton juga, tidak membosankan. Ada lagi? Mungkin segitu saja dari narasumber kita hari ini. Jadi kesimpulannya mengenai materi problematika serta strategi penerapan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi di masa pandemi COVID-19 ini adalah mewabahnya COVID-19 di Indonesia mengakibatkan beberapa sektor kehidupan terhenti, terutama sektor pendidikan, sehingga memunculkan kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ
dan guru ini dituntut aktif dalam berinovasi serta menciptakan lingkungan belajar menyenangkan bagi peserta didik dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Namun kebijakan PJJ ini memiliki beberapa kendala dalam penerapannya, meliputi yang pertama, inovasi tenaga pendidik dalam proses belajar. Yang kedua, memotivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Dan yang keempat, ada akses internet yang kurang di berbagai daerah. Adapun solusi dan strategi penerapan sistem belajar secara virtual agar tujuan pembelajaran yang telah direncanakan ini terencana gitu. Apa saja? Meliputi yang pertama ada membuat alokasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, tentukan teknologi belajar yang dapat dijangkau atau diakses oleh seluruh peserta didik. Dan yang ketiga, gunakan metode belajar yang dapat menunjang proses belajar mengajar gitu. Dan yang keempat, jalin komunikasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh ini menjadi hal penting dalam menyelesaikan problematika pendidikan selama masa COVID-19. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat menunjang segala kebutuhan pendidikan, terkhusus mendukung pencapaian materi pada saat pelaksanaan PJJ. Mungkin segitu saja pembahasan dari kelompok 3. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.